Assalamualaikum Ananda semua, jumpa lagi sama Bu Devi dalam mata pelajaran PAI. Hari ini kita membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana abwaba hikmatika wansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Berbicara tentang zina, maka kita berangkat dari larangan Allah dalam surat Al-Isra ayat 32, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, itu sesungguhnya suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi zina ini adalah jalan yang buruk yang merusak masa depan. Ya nak ya? Selanjutnya mari kita pahami pengertian zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama. Lalu secara istilah, zina adalah hubungan yang selayaknya suami istri dilakukan oleh seseorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Nah, tentang zina ini juga diatur oleh Undang-Undang KUHP. Nah, menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Nah, itu yang maksud dengan zina. Ananda semuanya, zina itu terbagi kepada 3. Ada zina alaman, zina muhsan, dan zina gairu muhsan. Nah, zina alaman adalah zina yang dilakukan oleh panca indera. Apa contohnya? Yaitu contohnya zina mata, yaitu memandang seseorang dengan hawa nafsu, kemudian zina hati, berhayal tentang nafsu, kemudian zina ucapan, berbicara yang mengundang nafsu, kemudian zina tangan, menyentuh lawan jenis dengan penuh nafsu. Jadi Ananda hati-hati ya nak ya dalam bergaul gitu. Jadi zina itu tidak hanya zina berhubungan badan, juga termasuk zina lahman, yaitu zina yang dilakukan oleh panca indera. Selanjutnya zina gairu muhsan, yaitu apabila pelaku zina adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah derah atau cambuk 100 kali dan diasingkan di wilayah tempat tinggalnya. Nah, lalu bagaimana seandainya wanita ini korban pemerkosaan? Nah, berarti dia bukan pelaku zina, dia berarti hanyalah korban. Selanjutnya kita masuk kepada zina muhsan. Nah, apa itu zina muhsan? Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Nah, jadi laki-laki dan perempuan ini dia sudah sama-sama menikah. Kemudian hukumannya adalah didera dan dicambuk sebanyak 100 kali. Kemudian hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Selanjutnya zina yang dilakukan oleh janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Lalu apa hukum ketiga jenis zina ini? Hukumnya sama, haram. Ya, jadi ketiga jenis hukum zina ini adalah haram. Ingat ya Ananda ya, haram. Lalu kalau dikaji secara hukum KUHP dalam Undang-Undang Hukum Pidana, maka pelaku zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Nah, sekarang kita masuk kepada pelaku-pelaku yang mendekati perbuatan zina. Apa saja bentuk perilaku tersebut? Yang pertama, menjalani pergaulan bebas dan berpacaran. Nah, kemudian mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang syahwat. Kemudian berhayal, berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Selanjutnya, melihat konten, membaca tayangan video, film, TV, atau media yang mengandung pornografi. Ya, itu adalah pelaku mendekati zina. Dan kemudian termasuk juga mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat. Jadi Ananda, aurat dijaga ya. Udah tahu kan bagaimana batasan-batasan aurat laki-laki, bagaimana batasan aurat perempuan.
Selanjutnya kita masuk kepada materi dampak yang harus ditanggung oleh pelaku zina, baik itu di dunia maupun di akhirat. Apa saja bentuk dampak yang ditanggung di dunia? Di antaranya menghilangkan kewibawaan, kemudian menyebabkan kefakiran, kemudian memperpendek umur pelaku zina, selanjutnya menambah masalah hidup. Ya, zina itu menambah masalah hidup. Nah, kemudian dihukum sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, merusak generasi, kemudian dikucilkan oleh masyarakat, dan anak hasil zina tidak jelas nasabnya. Jadi, anak hasil zina itu tidak jelas nasabnya. Nah, itu baru di dunia ya, Nak ya. Sekarang ada lagi dampak yang akan kita tanggung di akhirat. Yang pertama, mendapat murka dari Allah, kemudian mendapat hisab yang buruk nanti di akhirat. Terakhir, mendapat siksa yang amat pedih. Jadi paham ya nak ya bahaya dari zina itu. Nah kemudian apa perilaku yang menghindari pergaulan bebas ini atau menghindari zina ini? Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Jadi Anda jaga pergaulan, kemudian menutup dan menjaga aurat, selanjutnya selektif dalam memilih teman bergaul. Selanjutnya, nak, manfaatkanlah waktu luangmu dengan melakukan kegiatan positif. Apa contohnya? Berolahraga, melakukan kegiatan remaja masjid. Nah, selanjutnya berpuasa sebagai perisai nafsu dan kemudian mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, sekian dulu ya, nak ya, materi kita tentang zina. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan zina dan ibu doakan anak-anak ibu semuanya terlindung langkahnya, terjauh dari zina dan pergaulan bebas dan menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu ya anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.